Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita dapat melakukan kuliah online untuk membahas evolusi genom. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibunda Dr. Prima Wahyu Titisari MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membahas tentang evolusi genom. Kami dari kelompok 9, penampil ke-6, saya sendiri Desi Wulandari sebagai moderator, serta anggota lainnya yaitu Eka Purnama Safitri, Vira Violita, Lambok, Restiawati, dan Rosiani. Adapun pembahasan yang akan kami bahas dalam materi evolusi genomnya ini, yang pertama yaitu definisi dari evolusi genom, variasi ukuran genom di antara organisme, dan faktor-faktor penyebab terjadinya evolusi genom. Pembahasan pertama yaitu mengenai tentang definisi dari evolusi genom. Akan saya bahas sendiri. Sebelum kita membahas tentang evolusi genom, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu genom. Di mana genom merupakan kesatuan gen yang secara alami dimiliki oleh satu set atau virus atau satu kesatuan kromosom jasad eukariot dalam fase haploid. Nah, di mana pada fase haploid ini terjadi pada fase atau tahapan pembelahan meiosis. Hal yang perlu kita ketahui yang lainnya itu tentang molekul DNA yang tidak dapat membawa informasi genetik yang lengkap tidak dapat disebut sebagai gen, melainkan hanya sebagai fragmen DNA. Nah, demikian juga satu kromosom suatu jasad yang mempunyai lebih dari satu kromosom juga tidak dapat disebut sebagai genom jasad tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang definisi dari evolusi genom. Berbicara tentang evolusi genom, tentunya berbicara tentang evolusi, di mana evolusi itu identik dengan adanya perubahan dari waktu ke waktu. Nah, di mana evolusi genom ini proses perubahan genom atau kesatuan gen yang secara alami dimiliki dalam struktur, urutan, atau ukuran dari waktu ke waktu. Kesatuan gen di sini yang dimaksud adalah unit molekul DNA atau RNA dengan panjang minimum tertentu yang membawa informasi mengenai asam amino yang lengkap. Di mana di sini terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu tentang variasi ukuran genom di antara organisme, meliputi nilai C, evolusi ukuran genom pada prokariot, miniaturisasi genom, ukuran genom pada eukariot dan nilai C paradoks, serta pemeliharaan DNA non-genik. Di mana nilai C di sini pada organisme haploid, di mana memiliki ukuran genom ditunjukkan oleh total jumlah DNA di dalam genom. Sedangkan pada organisme diploid atau polyploid, ukuran genom diartikan sebagai jumlah DNA di dalam genom haploid yang tidak direplikasi, contohnya itu pada inti sperma. Nah, nilai C merupakan konstanta atau karakteristik yang menunjukkan kenyataan bahwa ukuran genom haploid menunjukkan variabilitas intraspesifik yang kecil yang cukup konstan dalam setiap satu spesies. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Purnama Safitri. Kepada Eka dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Purnama Safitri akan melanjutkan penjelasan dari Desi Wulandari, di mana saya akan menjelaskan slide 8 hingga slide 13. Selanjutnya itu ukuran genom inti pada eukariot biasanya dalam satuan pikogram, di mana dilambangkan dengan PG huruf kecil dari DNA, di mana 1 PG itu sama dengan 10⁻⁻12 gram. Genom terkecil prokariot umumnya dinyatakan dalam satuan Dalton. Ukuran spesifik
klasik, untaian DNA dinyatakan dalam base pairs disingkat dengan BP atau kilo base pairs disingkat dengan KB dari DNA atau RNA untai ganda, di mana 1 kilo base pair sama dengan 10.000 base pairs. Nah, satuan genom yang lengkap dinyatakan dalam mega base pairs disingkat dengan MB, di mana 1 MB itu sama dengan 1000 kilo base pairs. Di sini merupakan tabel faktor konversi dari pikogram, Dalton, dan base pairs. Nah, selanjutnya ukuran dan jumlah genom. Nah, ukuran genom membandingkan ketiga domain yaitu bakteri, archaea, dan eukarya akan menemukan perbedaan umum dalam ukuran genom antara prokariota dan eukariota. Nah, teman-teman masih ingatkah prokariota dan eukariota? Nah, prokariota adalah sel yang tidak memiliki membran inti, di mana bersel satu biasanya yaitu bakteri dan archaea. Sedangkan eukariota itu memiliki membran inti di mana multiseluler. Biasanya itu terdapat pada hewan, tumbuhan, sebangsa protista, dan fungi. Genom eukariotik cenderung lebih besar. Contohnya genom hamir yang bersel tunggal. Itu ada Saccharomyces cerevisiae memiliki sekitar 13 mega base pairs. Teman-teman bisa lihat di dalam tabel yang udah kami sajikan. Sedangkan sebagian besar hewan dan tumbuhan yang multiseluler memiliki genom yang berukuran setidaknya 100 megabase pairs. Selanjutnya jumlah genom. Perbedaan juga berlaku pada jumlah gen. Bakteri dan archaea umumnya memiliki lebih sedikit gen daripada eukariota. Bakteri yang hidup bebas dan archaea memiliki sekitar 1.500 sampai 1.700 gen. Sedangkan jumlah gen pada eukariota berkisar dari 5.000 untuk fungi uniseluler sampai setidaknya 40.000 untuk beberapa jenis eukariota multiseluler. Dengan sekadar menimbang ukuran gennya saja, jumlah gen pada suatu spesies di antara kelompok eukariota seringkali lebih sedikit daripada yang diduga. Contohnya pada tabel terlihat bahwa genom nematoda C. elegans berukuran 100 megabase pair dan mengandung sekitar 20.000 gen. Sebagai perbandingannya ada genom Drosophila yaitu lalat buah hampir 2 kali lebih besar yaitu ukurannya 180 megabase pairs. Namun jumlah gennya hanya 13.700 di mana itu adalah 2/3 dari jumlah gen nematoda C. elegans. Ini dia nematoda C. elegans 100 megabase pair, jumlah gennya 20.000, sedangkan Drosophila lalat buah ukurannya 180 tetapi jumlah gennya 13.700. Nah, yang kedua itu evolusi ukuran genom pada prokariot. Ukuran genom bakteri sebelumnya prokariot itu ada tadi merupakan sel yang tidak memiliki membran inti bersel tunggal. Biasanya terdapat pada bakteri dan archaea. Nah, ukuran genom bakteri bervariasi berkisar antara 20 sampai 30 kali dari yang terkecil yakni 6 kali 10 pangkat 5 base pairs pada beberapa intraseluler parasit obligat. Nah, Mollicutes yang tidak memiliki dinding sel dan prokariot terkecil yang hidup bebas dan mampu melakukan reproduksi sendiri, umumnya memiliki genom yang sangat kecil. Contohnya yaitu Mycoplasma genitalium. Mycoplasma genitalium mengandung sekitar 470 gen pengkode protein, 3 gen rRNA spesifik dan 33 gen tRNA spesifik. Hanya variasi gen hampir sama dengan variasi pada nilai C. Rata-rata ukuran gen pengkode protein pada bakteri adalah sekitar 1 kilobase pairs. Ukuran fraksi gen pada genom diperkirakan berkisar antara 500 kilobase pairs hingga sekitar 10 pangkat 4 kilobase pairs. Prokariot tidak mengandung DNA non-genik dalam jumlah yang besar. Selanjutnya,
Genom bakteri dibagi menjadi 3 fraksi, yaitu DNA kromosal, DNA plasmid, dan yang ketiga transposable elements. Yang pertama, fraksi DNA kromosal mengandung gen pengkode protein untuk pertumbuhan dan fungsi metabolisme, pengaturan jenis sinyal, gen spesifik RNA, dan jumlah sekuen berulang. Selanjutnya, DNA plasmid. Plasmid sebagai elemen ekstra kromosomal, gen yang diturunkan dari plasmid ditemukan menyatu pada kromosom bakteri. Terus selanjutnya, transposable elements, komponen genom bakteri. Contohnya, wild strain dan E. coli mengandung 1-10 kopi pada paling sedikit dari 6 tipe yang berbeda sekuen insersi atau penyisipan. Fraksi non-genik mencakup sekuen insersi termasuk plasmid dan bakteriofag yang diturunkan dari gen. Akan tampak ukurannya lebih kecil dari fraksi kromosom. Selanjutnya, bakteri dengan sekuen lengkap. Adanya gen fungsional melalui transfer horizontal, melalui daerah unik kandungan GC, dan pemanfaatan kodon. Distribusi ukuran genom pada bakteri dapat dijelaskan melalui beberapa proses, yaitu yang pertama, banyak gen independen dan duplikasi operon, yang kedua, delesi dan insersi, yang ketiga, transposisi duplikasi, yang keempat, transfer horizontal gen, terutama plasmid dan bakteriofag, yang kelima, hilangnya ujung masif DNA dalam sebagian besar parasit. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira Violita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Violita yang akan melanjutkan penjelasan dari Eka Purnama Sapitri. Di sini distribusi ukuran genom pada bakteri dapat dijelaskan melalui beberapa proses, yaitu yang pertama, banyak gen independen dan duplikasi operon. Yang kedua, delesi dan insersi. Yang ketiga, transposisi duplikasi. Yang keempat, transfer horizontal gen, terutama plasmid dan bakteriofag. Yang kelima yaitu hilangnya ujung masif DNA dalam sebagian besar parasit. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada genom minimal. Yaitu ada kemungkinan bahwa derajat tertentu redun dan si genetika ada bahkan dalam genom yang paling efisien. Berikut ini akan dijelaskan dua pendekatan untuk menyimpulkan set gen minimal untuk kehidupan seluler. Yang A yaitu pendekatan analitis. Perkiraan awal komplemen gen minimal dilakukan dengan mengidentifikasi himpunan semua genetolog yang umum untuk sekelompok organisme. Salah satu contohnya yaitu mengenai perbandingan proteomes E. coli, Haverense, dan Genitalium. Selanjutnya yang B yaitu pendekatan eksperimental. Sebuah pendekatan eksperimental untuk masalah genom dengan 79 lokus pengkode protein terpilih secara acak pada bakteri gram positif Bacillus subtilis yang keluar melalui mutagenesis. Untuk memastikan keluarnya gen yang tidak mempengaruhi pertumbuhan berlebihan yang bukan famili multigen, bakteri juga menunjukkan berbagai mutasi. Menariknya, bahkan ketika 33 lokus yang tidak mampu secara simultan, bakteri dan turunan yang mempertahankan kemampuan mereka untuk membentuk koloni. Selanjutnya yang keempat yaitu miniaturisasi genom. Di sini, reduksi drastis pada ukuran genom disebut miniaturisasi genom yang diasosiasikan dengan kehilangan fungsi khususnya pada bentuk hidup parasit atau endosimbiotik. Miniaturisasi genom terjadi melalui dua proses, yaitu yang pertama transfer gen, yang kedua gen yang hilang. Gen yang hilang yaitu reduksi ukuran genom yang dikarenakan endosimbiosis dan parasit secara terpisah. Selanjutnya,
reduksi ukuran genom yang mengiringi endosimbiosis. Miniaturisasi menyeluruh pada genom mengikuti kejadian endosimbiosis yang memunculkan peristiwa pada mitokondria dan kloroplas. Contoh inti genom Yes mengandung sekitar 300 gen pengkode protein yang fungsinya secara khusus pada mitokondria. Genom mitokondria hanya mengandung 8 gen pengkode protein atau jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan. Contoh menarik reduksi genom yang mengikuti endosimbiosis mencakup Chloraracionipita, yaitu sekelompok amuba berflagel yang memperoleh kapasitas fotosintesis dengan menelan dan mempertahankan flagel. Alga hijau, alga enzymbiana mempertahankan kloroplas, nukleus, sitoplasma, dan membran plasma. Sisa nukleus atau nukleomorf mengandung 3 kromosom linear kecil dengan jumlah total ukuran genom haploid sekitar 380.000 bp. Diketahui sebagai genom eukariot terkecil. Ruang rata-rata antara gen yang berdekatan lebih dari 65 bp. Beberapa gen tumpang tindih dan lainnya ditranskripsi dan terdapat intron. Selanjutnya yang B, yaitu reduksi ukuran genom pada parasit. Di sini, parasitisme mengakibatkan kehilangan fungsi genetik pada parasit dan sebagai akibatnya reduksi pada ukuran genom. Sebagai contoh tumbuhan Epihagus virginiana, sebuah parasit non-fotosintesis keluarga dari lavender, basil, dan catnip yang mempunyai genom kloroplas sangat kecil, yang mengandung hanya 42 gen. Parasit seluler dari Mycoplasma genitalium diiringi miniaturisasi genom, sejumlah besar gen unik yang dikhususkan untuk protein adhesif, lampiran organel, permukaan membran bervariasi terhadap antigen diarahkan menghindari sistem imun. Gen yang tidak mempengaruhi pertumbuhan berlebihan yang bukan famili multigen, bakteri juga menunjukkan berbagai mutasi. Menariknya, bahkan ketika 33 lokus yang tidak mampu secara simultan, bakteri dan turunan yang mempertahankan kemampuan mereka untuk membentuk koloni. Selanjutnya yang keempat, yaitu miniaturisasi genom. Di sini, reduksi drastis pada ukuran genom disebut miniaturisasi genom yang diasosiasikan dengan kehilangan fungsi khususnya pada bentuk hidup parasit atau endosimbiotik. Miniaturisasi genom terjadi melalui 2 proses, yaitu yang pertama transfer gen, yang kedua gen yang hilang. Gen yang hilang yaitu reduksi ukuran genom yang dikarenakan endosimbiosis dan parasit secara terpisah. Selanjutnya, reduksi ukuran genom yang mengiringi endosimbiosis. Miniaturisasi menyeluruh pada genom mengikuti kejadian endosimbiosis yang memunculkan peristiwa pada mitokondria dan kloroplas. Contoh inti genom Yes mengandung sekitar 300 gen pengkode protein yang fungsinya secara khusus pada mitokondria. Genom mitokondria hanya mengandung 8 gen pengkode protein atau jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan. Contoh menarik reduksi genom yang mengikuti endosimbiosis mencakup Chloraracionipita, yaitu sekelompok amuba berflagel yang memperoleh kapasitas fotosintesis dengan menelan dan mempertahankan flagel. Alga hijau, alga enzymbiana mempertahankan kloroplas, nukleus, sitoplasma, dan membran plasma. Sisa nukleus atau nukleomorf mengandung 3 kromosom linear kecil dengan jumlah total ukuran genom haploid sekitar 380.000 bp. Diketahui sebagai genom eukariot terkecil. Ruang rata-rata antara gen yang berdekatan lebih dari 65 bp. Beberapa gen tumpang tindih dan lainnya ditranskripsi dan terdapat intron. Selanjutnya yang B, yaitu reduksi ukuran genom pada parasit. Di sini, parasitisme mengakibatkan kehilangan fungsi genetik pada parasit dan sebagai akibatnya reduksi pada ukuran genom. Sebagai contoh tumbuhan Epihagus virginiana, sebuah parasit non-fotosintesis keluarga dari lavender, basil, dan catnip yang mempunyai genom kloroplas sangat kecil, yang mengandung hanya 42 gen. Parasit seluler dari Mycoplasma genitalium diiringi miniaturisasi genom, sejumlah besar gen unik yang dikhususkan untuk protein adhesif, lampiran organel, permukaan membran bervariasi terhadap antigen diarahkan menghindari sistem imun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variasi interspesifik tidak berhubungan dengan kekompleksan organisme.
di mana kurangnya kecocokan antara nilai C dan banyaknya perkiraan dari informasi genetik membuat genom menjadi lebih dikenal dengan sebagai nilai C paradox. Timbulnya pertanyaan terkait hubungan antara ukuran genom dengan jumlah gen, yaitu disebabkan oleh adanya perbedaan ukuran genom yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu jumlah dan ukuran protein pengkode gen, yang kedua ukuran protein, yang ketiga jumlah dan ukuran gen lain dari protein pengkode, yang keempat yaitu pemastian jumlah gen dalam spesies adalah hal yang sulit, yang kelima yaitu jumlah protein pengkode gen pada eukariot hampir melebihi 50 kali lipat. Faktor lainnya yaitu jumlah gen berkorelasi positif dengan kompleksitas sedangkan ukuran genom tidak. Selanjutnya yaitu perbedaan pada daerah pengkode dan non-pengkode tidak berhubungan dengan panjang gen dan ukuran genom. Faktor lainnya yaitu adanya faktor organisme dengan genom yang besar tidak selalu menghasilkan protein yang lebih besar. Perlu dicatat bahwa nilai C paradox ini merupakan fraksi DNA non-genik sebagai pelaku tunggal untuk nilai C paradox atau gen yang tidak ditranskripsi tidak dapat menjelaskan adanya variasi pada ukuran genom. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poliploidi, di mana poliploidi ini merupakan mekanisme penambahan satu set kromosom atau lebih yang menyebabkan peningkatan genom. Poliploidi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama alopoliploidi dan autopoliploidi. Di mana alopoliploidi ini merupakan terjadi karena adanya persilangan antara dua individu yang berbeda genom namun masih berhubungan dekat. Alopoliploidi ini adalah keadaan sel yang mempunyai satu atau lebih genom dari genom normal 2N sama dengan 2X di mana pasangan kromosomnya tidak homolog. Alopoliploidi ini terbentuk dari hibridisasi antara spesies atau genus yang berlawanan genom atau hibridisasi interspesies. Kemudian autopoliploidi atau merupakan poliploid yang terjadi pada kromosom homolog. Tanaman yang termasuk autopoliploidi ini adalah diantaranya yaitu autotriploid atau 3X, autotetraploid atau 4X, autopentaploid atau 5X, dan autohexaploid atau 6X. Tanaman autopoliploidi ini bermanfaat dalam menimbulkan keragaman genetik, menimbulkan rasio genetik yang kompleks, tanaman resesif yang jarang muncul pada poliploidi daripada bentuk diploid, sehingga mutan gen resesif yang mematikan atau letal tertutupi oleh efek dominan, dan mempunyai peranan penting dalam evolusi spesies tanaman. Autopoliploidi ini adalah sel yang mempunyai lebih dari dua genom di mana genomnya identik atau mempunyai kromosom homolog karena pada umumnya berasal dari satu spesies. Kemudian autopoliploidi ini biasanya umumnya terjadi pada tanaman. Contohnya yaitu pada tanaman gandum atau nama ilmiahnya yaitu Triticum aestivum. Kemudian autotetraploidi ini atau tetraploid sederhana ini biasanya juga disebut dengan duplikasi genom, di mana terjadi akibat kurangnya penambahan kromosom betina selama replikasi DNA. Adapun duplikasi genom ini sering terjadi di alam dan jarang dapat yang bertahan hidup karena disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu lamanya waktu pembelahan sel, yang kedua adanya pertambahan volume nukleus, yang ketiga adanya pertambahan jumlah kromosom selama meiosis, yang keempat adanya ketidakseimbangan genetik dan pencampuran diferensiasi seksual. Kemudian ada tetraploid. Tetraploid ini merupakan organisme yang mempunyai 4 dasar kromosom, di mana tetraploid yang menguntungkan ini merupakan poliploidi yang dengan pengurangan hibrid yang tidak subur. Tanaman dengan habitat di tepi dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dapat dilihat dari gambar itu merupakan grafik dari distribusi polimodal ukuran genom, di mana di situ dapat disimpulkan bahwa puncaknya yaitu pada 0,60 kali 10 pangkat 6, 1,18 kali 10 pangkat 6, 4,51 kali 10 pangkat 6, dan 8,53 kali 10 pangkat 6. Poliploidi merupakan faktor penting dalam spesiasi yang menggambarkan mekanisme isolasi reproduksi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai
polisami, di mana polisami ini merupakan menunjukkan pada kondisi yang mana jumlah kromosom tidak terintegrasi dari tipe haploid pada spesies. Penjelasannya yaitu polisami ini yaitu dibagi dari aneuploidi, yaitu adanya polisami dan polisami sebagian. Adapun aneuploidi ini merupakan kondisi abnormal yang disebabkan oleh hilangnya satu kromosom atau lebih pada sesuatu pasang kromosom, atau yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah kromosom pada sesuatu pasang kromosom di jumlah yang seharusnya. Aneuploidi ini terjadi pada pasangan kromosom yang tergolong autosom maupun genosom atau kromosom kelamin. Polisami lebih sering merugikan, contohnya pada mamalia yang sering dikaitkan dengan keletalan dan infertilitas. Contohnya pada manusia yaitu pada kasus sindrom Down. Sindrom Down ini juga disebut dengan megalism atau disebabkan oleh trisami pada kromosom 21. Kemudian penjelasan selanjutnya mengenai genom Yes atau tetraploidi atau daerah duplikasi. Daerah duplikasi di mana di sini contohnya pada Saccharomyces cerevisiae yaitu kritotetraploid, di mana tetraploid yang diwakili ukuran genom haploid yang kemudian akan menjadi sebuah genom tunggal baru. Dapat disimpulkan dari gambar yaitu bahwa 54 daerah non-overlapping dari wilayah yang berduplikasi sekitar 50% dari genom. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan slide ke-27 sampai slide ke-31. Pada tahun 1997, Wolff dan Sachs memberikan bukti duplikasi kuno dari genom Saccharomyces cerevisiae atau Yes. Pada awalnya diketahui bahwa genom ragi ini mengandung banyak duplikasi gen individu. Wolff dan Sachs berhipotesis bahwa ini sebenarnya adalah hasil duplikasi seluruh genom dalam sejarah evolusi ragi yang sejauh ini. Mereka menemukan 32 pasangan daerah kromosom homolog, terhitung lebih dari setengah genom ragi. Mereka juga mencatat bahwa meskipun ada homolog, mereka sering terletak pada kromosom yang berbeda. Berdasarkan pengamatan mereka menemukan bahwa Saccharomyces cerevisiae menjalani duplikasi genom segera setelah pemisahan evolusioner dari Cluiveromyces, sebuah genus dari Ascomycetos. Seiring berjalannya waktu, banyak gen duplikasi dihapus dan dianggap tidak berfungsi. Sejumlah pengaturan ulang kromosom memecahkan duplikasi kromosom asli ke dalam manifestasi saat ini dari daerah kromosom homolognya. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan dua daerah duplikasi genom Yes ini, yang pertama ada sebuah sekuen yang sama di antara dua wilayah yang bergabung dengan kemungkinan lebih kecil dari fortuitos. Yang kedua, pada umumnya kurang dari 3 gen dengan jarak intergen kurang lebih dari 50 kb. Yang ketiga, konservasi dari jenis gen yang relatif berorientasi pada gen. Berdasarkan kriteria menurut Wolff dan Sachs 1997 ini mengidentifikasikan bahwa 54 bagian non-overlapping dari bentuk wilayah yang berduplikasi, sekitar 50% dari genom Yes ini. Selanjutnya, slide ke-28. Terdapat dua daerah duplikasi. Yang pertama ada daerah mandiri dan simultan. Yang daerah mandiri
Daerah yang diduplikasi dibentuk secara mandiri ini dengan banyak duplikasi regional yang terjadi pada waktu yang berbeda selama evolusi Saccharomyces cerevisiae ini. Atau yang daerah kedua, daerah simultan ini dihasilkan secara simultan dengan kejadian tunggal tetraploidisasi, diikuti dengan penataan ulang genom dan hilangnya banyak gen duplikasi redundan. Terdapat dua alasan yang mendukung model yang terakhir ini. Pertama, 50 di daerah yang diduplikasi dipertahankan dengan orientasi sama yang mengarah ke sentromer. Yang kedua, berdasarkan pada distribusi Poisson, 54 daerah duplikasi independen yang diharapkan menghasilkan sekitar 7 daerah triplikasi, tetapi tidak ada yang diamati. Gagasan ini semakin diperkuat dalam melihat genom kerabat dekat ragi Asbia gossypi. Duplikasi seluruh genom umum terjadi pada jamur maupun spesies tanaman. Contohnya, duplikasi genom ekstrem diwakili oleh cordgrass umum atau Spartina aglica yang merupakan dodecaploid, artinya mengandung 12 set kromosom. Sangat kontras dengan struktur diploid manusia, di mana setiap individu hanya memiliki 2 set 23 kromosom. Selanjutnya, ada polyploidy dari genom vertebrata. Duplikasi genom utuh atau polyploidy adalah produk dari tidak berfungsi selama meiosis yang menghasilkan salinan tambahan dari seluruh genom. Polyploidy ini umumnya terjadi pada tanaman, tetapi terkadang juga terjadi pada hewan, dengan 2 putaran duplikasi genom utuh dalam garis keturunan vertebrata yang mengarah ke manusia. Setelah duplikasi seluruh gen, banyak set gen tambahan akhirnya hilang kembali ke keadaan tunggal. Namun, retensi banyak gen, terutama pada gen Hox, telah mengarah pada inovasi adaptasi. Polyploidy juga merupakan sumber spesiasi yang terkenal karena keturunannya yang memiliki jumlah kromosom berbeda dibandingkan dengan spesies induk. Sering tidak dapat kawin silang dengan organisme non-polyploidy. Duplikasi seluruh gen dianggap kurang merugikan daripada aneuploidy karena dosis relatif gen individu harus sama. Gen vertebrata ini memiliki gen lebih besar dari invertebrata. Sebuah survei yang luas dari keluarga gen aldolases untuk zinc faktor transkripsi yang mengungkapkan bahwa gen tunggal invertebrata biasanya berhubungan hingga 4 gen dengan vertebrata pada kromosom berbeda. Menurut Spring 1977, fenomena ini adalah umum. Ia mengemukakan bahwa hipotesis menurutnya muncul vertebrata ini dimungkinkan oleh 2 putaran tetraploidization sehingga terbentuk quadruplication genom. Dengan demikian, vertebrata mungkin sebenarnya cryptooctoploides. Selanjutnya ada pemeliharaan DNA non-genik. Terdapat 3 fungsi dari DNA non-genik ini, ada hipotesis, ada bukti, dan mengapa spesies sama memiliki ukuran genom yang berbeda. Yang pertama, hipotesis. Terdapat 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu ada hipotesis seleksionis, di mana hipotesis seleksionis ini yang menyatakan bahwa yang dikenal sebagai DNA non-genik menunjukkan fungsi yang esensial seperti regulasi global pada ekspresi gen. Menurut hipotesis ini, kelebihan DNA hanya semu, dan DNA itu seluruhnya fungsional. Akibatnya, jika terjadi delesi pada DNA akan mempengaruhi kemampuan organisme tersebut.
Selanjutnya ada hipotesi netralis, di mana hipotesis ini menyatakan bahwa fraksi DNA non-genik kurang berfungsi secara genetika dan fisiologinya. Bahkan Ohno 1972 menyebutkan bahwa DNA ini sebagai sampah DNA untuk menjelaskan ketidakberfungsinya. Menurut pandangan hipotesis ini, DNA non-genik hanya merupakan hasil kebetulan semata selama proses evolusi dan tidak mempengaruhi kemampuan organisme, tetapi ini akan diteruskan dari generasi ke generasi yang tak terbatas. Selanjutnya ada hipotesis seleksionis intragenom, di mana praset fungsionalnya yang terakumulasi di genom dan secara aktif dipertahankan oleh seleksi intragenomik. Yang terakhir ada hipotesis nukleotipik. DNA-nya bertindak sebagai nukleokleton yang mempertahankan volume intinya. Selanjutnya fungsi yang kedua ada bukti. Sangat sedikit sekali bukti tentang hipotesis seleksionis sebagai besar DNA non-genik tidak memiliki informasi genik leton yang mempertahankan volume intinya. Selanjutnya fungsi yang kedua ada bukti. Sangat sedikit sekali bukti tentang hipotesis seleksionis sebagai besar DNA non-genik tidak memiliki informasi genik. Sangat sulit membedakan antara hipotesis seleksionis intragenomik dan hipotesis netralis, di mana genom berasal dari DNA selfish tidak lagi diterima. Hipotesis nukleotipik adanya korelasi negatif antara tingkat perkembangan dan nilai C-nya. Yang terakhir mengapa spesies yang sama memiliki ukuran genom yang berbeda? Terdapat dua kemungkinan, yaitu perbedaan dalam tingkat akumulasi DNA sampah, dan yang kedua terdapat perbedaan dalam tingkat organisme berbeda yang menghilangkan DNA sampah. Membandingkan intron di antara dua spesies Drosophila dalam perbandingan 115 intron lengkap dikumpulkan dari 42 gen ortolog, mereka menemukan bahwa perbedaan panjang intron antara kedua spesies. Perbedaan panjang rata-rata intron D. virilis dan D. melanagos yaitu 394 sampai 283.